Tidak dapat dipungkiri bahwasanya sepak bola merupakan olahraga paling populer di muka bumi. Banyak cerita yang tersaji di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Intrik di dalam lapangan kini meluas hingga luar lapangan. Mulai dari cerita mengenai budaya, sosial, ekonomi, hingga politik serta ideologi para supporter yang mengatasnamakan sebagai ultras. Ultras merupakan supporter yang memiliki daya militan dan fanatisme lebih dari supporter pada umumnya. Ultras yang berarti di luar kebiasaan dalam bahasa Latin menjadi pelopor supporter terorganisir yang datang untuk mendukung timnya. Maka muncul stigma bahwa supporter atau ultras adalah pemain ke-12. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Kutipan kelima tersebut dari salah satu anggota Brigade Rossoneri Ultras AC Milan membantu memahami perbedaan ultras dengan supporter pada umumnya. Mereka tidak pernah berhenti meneriakkan yel-yel pembangkit semangat selama pertandingan berlangsung. Para ultras sering mencuri perhatian lewat aksi koreografi, giant flag, hingga flare dan petasan. Bahkan mereka memulai aksinya sejak di luar pertandingan dengan melakukan korteo atau berjalan dari markas, umumnya dari bar mereka ke stadion bersama-sama dengan terus menyanyi. Ultras pertama kali muncul di Italia pada tahun 1968 dengan nama Fossa dei Leoni, salah satu kelompok supporter AC Milan. Aksi demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan anak muda pada saat ketidakpastian politik melanda Italia 1960-an mengilhami munculnya ultras. Fenomena tersebut menjadikan ultras tumbuh subur di Italia, maka hakikat ultras merupakan simpati politik juga representatif ideologi. Setiap ultras dipercaya memiliki ideologi serta aliran politik yang beragam meskipun mereka mendukung klub yang sama. Ultras memiliki andil dalam penyebaran wacana dan pelestarian paham ideologi seperti fasisme, komunisme, dan sosialisme. Misalnya di Italia, Ultras Lazio yang dikenal dengan Irridusibili yang memiliki paham ultranasional atau neofasisme berseberangan dengan Ultras Livorno yang bernama Brigade Autonom Livornesi yang menganut paham komunis. Tidak jarang ketegangan-ketegangan terjadi antara ultras meskipun mendukung klub yang sama. Hal ini disebabkan perbedaan ideologi yang diusung setiap ultras. Dewasa ini, stigma buruk menghujam para ultras, namun pada realistis sungguh berbeda. Nyinyiran merajam ultras yang dianggap memiliki jiwa apolitis. Namun jika kita menelisik akan kebenaran hal tersebut sangat berlainan. Hosni Mubarak dan Muhammad Mosri sempat merasakan sikap politik ultras Mesir ketika keluar cangkang. Bermodal kekesalan terhadap pemerintahan, mereka menurunkan Hosni Mubarak dan Muhammad Mosri dalam kurun waktu 2 tahun. Fenomena ultras di negeri Firaun bisa dibilang masih berumur jagung. Ultras di Mesir baru muncul di tahun 2007 yang merupakan pelarian dari tidak adanya partai oposisi yang mampu menyuarakan hak rakyat. Satu-satunya kartu rilis di mana orang bisa mengekspresikan diri adalah Ikhwanul Muslimin di masjid dan ultras di stadion sepak bola. Sebuah anekdot yang muncul ketika rezim Hosni Mubarak ditumbangkan oleh ultras. Hal serupa juga terjadi di Ukraina. Sikap turun jalan yang dilakukan ultras sangat dinantikan. Kebiasaan perorganisaran massa di stadion ditularkan massa aksi jalanan. Bahkan ultras dinilai memiliki jam terbang untuk chaos terbuka dengan aparat, sehingga menimbulkan rasa aman bagi massa aksi non-ultras. Di Ukraina, ultras sempat menjadi momok yang menakutkan ketika Ukraina menjadi tuan rumah Piala Eropa 2012. Perang dingin telah usai dan blok kapitalisme barat menjadi pemenang. Namun hal itu menjadi sebuah retorika belaka di Ukraina. Malah di sana menjadi garda terdepan peperangan dua ideologi hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari ideologi yang dianut oleh ultras di sana. Klub Ukraina Barat semisal Dinamo Kiev yang lebih pro-barat, sebaliknya di Ukraina Timur Metalist Kharkiv, Shakhtar Donetsk yang lebih pro-Rusia komunisme. Genderang perang ditabuh ultras Dinamo Kiev yang bernama Kivans pada tanggal 21 Januari 2014. Mereka siap untuk perang dengan pemerintah sebagai bentuk protes terhadap tindakan represivitas pemerintah saat berusaha membubarkan paksa barisan demonstran. Secara gamblang mereka menyatakan bakal mengkoordinasi masa aksi. Hal itu juga didorong oleh pemerintah yang sengaja merekrut kelompok ultras Metalist Kharkiv yang bernama Titushky. Para anggota Titushky lah yang menyerang para demonstran, hingga akhirnya perang antara ultras di Ukraina tidak dapat dihindarkan. Kivans mendapat dukungan dari ultras lain, antara lain Ultras Crimea dan Simferopol. Dukungan ini tak lain akibat sikap pemerintah yang menggunakan Titushky untuk menyerang sipil ialah kesalahan yang besar, pun mereka membangun citra bahwasanya ultras bukan gangster yang bisa dibeli untuk melindungi rezim tertentu. Sejenak para ultras tersebut melupakan rivalitas di dalam lapangan. Ultras di Mesir dan Ukraina hanya sebagian kecil sikap politik mereka. Tapi politik mereka bukanlah politik praktis yang mengejar kekuasaan hingga materi yang mau menggadaikan harga diri kelompok mereka pada rezim penguasa. Politik mereka ialah politik keberpihakan pada mereka yang ditindas oleh kekuasaan. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.